Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembahasan kita kali ini adalah memahami isi surat Taha. Adapun cara mengenal Allah dituliskan di surah ini. Di surah inilah kabar yang besar itu diberitakan. Di dalam surah ini disampaikan kepada kita melalui firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah tentang Musa, yang mana di surah Taha ayat ke-9 Allah mengatakan, "Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?" Menandakan pentingnya peristiwa kejadian ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat Musa melihat api di dalam perjalanannya. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surah Taha ayat ke-10. Surah ini mengatakan, ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk dari tempat itu." Makna api di ayat ini ialah keterangan yang besar atau kabar yang besar. Dan di ayat ini mengatakan setelah Musa melihat api, maka dia mendatangi keluarganya dan menyampaikan kepada keluarganya kabar api itu. Lalu dia meyakinkan mereka dan dia sampaikan tujuannya, bahwasanya dia mau pergi ke tempat api itu. Dan setelah dia tenangkan keluarganya, lalu dia pergi ke tempat api itu. Di sini harus digarisbawahi mengapa sampai Musa harus berkata kepada keluarganya dan menenangkannya. Ketahuilah saudara, karena pada saat kita menjalankan perjalanan menuju ke Allah, cobaan yang kita hadapi salah satunya adalah keluarga, yaitu anak dan istri. Makanya saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, camkan itu. Dan di surah Taha ayat ke-11 Allah mengatakan, maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa." Dan surat Taha ayat ke-12 Allah mengatakan, "Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompamu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua." Adapun makna dari ayat ini, melepas terompa, yaitu apa guna terompa pada kaki? Adalah untuk menuntun, menemani langkah kaki kita. Berarti terompa adalah penuntun jalan. Jadi makna melempas terompah adalah lepaskanlah tuntunan langkah duniawimu dan jadikanlah aku, Allah, penuntun langkah hidupmu. Dan adapun makna dari lembah suci tua, yaitu lembah adalah tempat dataran rendah di antara sekeliling gunung. Apa makna gunung pada diri? Yaitu kepala. Berarti makna lembah di surah ini adalah tempat di antara bagian kepala. Suci itu apa? Yaitu bersih dari najis. Berarti bersih itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi makna suci itu tidak terlihat. Tua artinya kalau buah-buahan dia itu matang. Kalau kita larikan ke diri kita, berarti dewasa. Yang dibilang dewasa itu apanya? Pikiran. Pikiran untuk apa? Mengingat. Jadi lembah suci tua adalah yang terletak di antara kepala, yang tidak terlihat, tetapi dia bisa mengingat. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa yang saya katakan. Di surah Taha ayat ke-13 Allah mengatakan, "Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu." Di ayat ini Allah mengajarkan sesuatu. Dan di surah Taha ayat ke-14 Allah mengatakan, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Di ayat ini Allah mengajarkan bagaimana cara menyembahnya, yaitu melaksanakan sholat untuk mengingat Allah. Di surah Taha ayat ke-15 dan 16 ayat ini kita disuruh mengingat akhirat, karena akhiratlah akhir dari tujuan hidup. Di surah Taha ayat ke-17 Allah mengatakan, "Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Di ayat ini Allah bertanya kepada Musa. Dan di surah Taha ayat ke-18 Musa menjawab dan mengatakan, Musa berkata, "Ini adalah tongkatku."
Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dan di surah Taha ayat ke-19 Allah mengatakan, lemparkanlah ya wahai Musa. Makna melempar tongkat di ayat ini adalah membuang keduniawian sebagai petunjuk jalan hidup. Dan jadikan aku, kata Allah, sebagai petunjuk jalan hidupmu. Dan di surat Taha ayat ke-20 Allah mengatakan, lalu Musa melempar tongkat itu. Maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Lalu Musa mengikuti perintah Allah. Dan Allah tunjukkan kebesarannya yang sangat luar biasa. Surat Taha ayat ke-21 Allah mengatakan, Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Pada saat ini Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada diri kita. Ada rasa takut, heran pada pikiran kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah akan mengembalikan kita seperti keadaan yang semula. Surat Taha ayat ke-22 mengatakan, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain. Di ayat sebelumnya dan di ayat ini, Musa diperintahkan oleh Allah melipat kaki dan melipat tangan. Inilah dia sebenarnya yang diajarkan Allah kepada Musa, yaitu adab kita menghadap Allah secara jahir, yang mana maknanya ialah, jadikanlah aku, Allah, penuntun langkahmu, dan jadikanlah aku, Allah, petunjuk jalan hidupmu. Maka ingatlah aku. Dari kaki dan tanganlah manusia banyak berbuat maksiat. Begitu juga Fir'aun. Dia menyiksa Bani Israel dengan memotong kaki dan tangan dengan bersilang. Disitulah Fir'aun mengacaukan pikiran kita pada saat kita melaksanakan ibadah, supaya tidak ada keseimbangan konsentrasi pikiran, menjadi tidak fokus mengingat kepada Allah. Adapun mukjizat yang lain, itu maknanya adalah pelajaran ini bukan hanya untuk Nabi saja, tetapi yang lain juga bisa akan merasakan ini. Karena kita adalah hamba Allah. Dan di surat Taha ayat ke-23 mengatakan, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Di ayat ini jelas Allah tunjukkan kebesarannya dengan nyata bagi setiap hamba-hambanya yang mau mengenalnya. Inilah pelajaran Taurat Nabi Musa yang saya maksud dan saya sampaikan di pemahaman video sebelumnya. Ingat, pelajaran ini nyata dengan pedoman kitab dan perjalanan para nabi yang ada di Al-Quran, bukan dengan mengada-ngada dan menerka-nerka. Mudah-mudahan kita semuanya dibukakan pintu rahmat oleh Allah dengan pemahaman dan selalu mendapat tuntunan dari perjalanan para nabi dan kitabnya, agar kita bisa mengenal Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.